Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami membagikan video berkenaan dengan pembahasan tajwidul Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk pada pembahasan idgham, yaitu salah satu hukum dari bab hukum nun mati atau tanwin. Secara umum, hukum nun mati atau tanwin itu terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu. Kalau sebelumnya kita membahas hukum izhar, maka nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, begitupun singkatnya, hukum idgham ini terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang termasuk dalam golongan idgham atau terkelompok dalam hukum idgham. Secara singkat dan padat serta jelasnya akan coba kita bahas berkenaan dengan hukum idgham itu sendiri. Apa sih hukum idgham itu? Idgham itu artinya secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan. Jadi kita bisa singkat terkait dengan idgham ini adalah hukum yang mana terjadinya huruf masuk ke dalam huruf, atau huruf nun mati atau tanwin melebur pada huruf idgham. Nantinya hukum idgham ini terbagi lagi golongannya atau kelompoknya menjadi dua. Ada hukum idgham bi gunnah, ada hukum idgham bila gunnah. Secara bahasa simpelnya, kalau teman-teman rekan-rekan sekalian kaum muslimin wal muslimat ingin memahami terkait dengan idgham secara simpel, coba kita preteli secara bahasanya. Idgham itu artinya masuk atau melebur, gitu ya. Kemudian bi dengan, la tidak, gunnah tekanan. Berarti kalau idgham bila gunnah dia masuk tapi tanpa ditekan. Sedangkan yang satunya idgham bi gunnah dia masuk, yaitu idgham itu sendiri, kemudian bi artinya dengan, gunnah ditekan. Berarti kalau idgham bi gunnah artinya masuk dan ditekan, kemudian kalau yang idgham bila gunnah dia masuk tapi tanpa ada tekanan ketika masuknya, ya. Nah, adapun huruf-huruf idgham ini kita bisa lihat di layar yang sudah disediakan. Kurang lebih mirip seperti izhar, sama-sama memiliki 6 huruf dari total huruf hijaiyah yang kita ketahui bersama sejumlah 28 huruf, gitu ya. Di antaranya ada ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Biasanya kita hafal dengan istilah yarmaluna. Yarmaluna. Ada ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Dari huruf-huruf yang 6 ini terjadi pembagian dua kelompok idgham. Yang pertama tadi ada idgham bila gunnah, yaitu kita ambil dua huruf dari yarmaluna ini, ada lam dan ro, atau lari lah istilahnya, gitu ya. Nah, tadi idgham bila gunnah itu dibacanya masuk namun tidak ditekan, gitu ya. Dalam hal ini ada huruf lam dan ro. Adapun cara membacanya akan kita bahas di akhir sesi. Kemudian yang selanjutnya ada idgham bi gunnah, gitu ya. Idgham bi gunnah ini artinya masuk dengan tekanan. Adapun hurufnya ya tinggal dibagi lagi tadi, dari yang yarmaluna diambil 2, tersisa 4, dan 4-4-nya tergabung dalam idgham bi gunnah, gitu ya. Nah, adapun cara membaca perbedaan yang signifikan antara idgham bila gunnah dengan idgham bi gunnah, kita bisa play audionya. Mata'an lakum ma lallubada hudan lil muttaqin rizqan lakum. Adapun contoh yang idgham bi gunnah, coba kita play audionya. Wa man yudlilillahu
من يقول ومن نعمره. Oke. Rekan-rekan sekalian bisa lihat huruf yang ditandai dengan warna merah. Kalau tadi kita bahas hukum idgham bila gunnah, ada dua huruf yang tergabung dalam hukum ini, ada lam dan ro. Artinya setiap nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu daripadanya terjadi hukum atau kaidah yang mana nun mati atau tanwin tadi masuk atau melebur tapi tidak ditekan. Contohnya tadi, mata'al lakum. Mata'al lakum. Dia masuk tanwinnya ke dalam huruf lam, yang mana lam juga tergabung dalam bila gunnah. Namun tidak ditekan, tidak dibaca seperti ini. Mata'al lakum. Nah, itu melebur namun ditekan. Nyatanya idgham bila gunnah ini melebur tapi tidak ditekan. Jadi cara membacanya mata'al lakum, hanya diayun saja, mata'al lakum. Selanjutnya malal lubada, malal lubada. Selanjutnya hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hanya diayun. Ingat ya rumusnya, masuk atau melebur namun tidak ditekan. Hudal lil muttaqin. Yang terakhir rizqan lakum, rizqan lakum, rizqan lakum. Jangan rizqan lakum, tapi rizqan lakum, hanya diayun saja. Adapun idgham bi gunnah, perbedaan yang signifikan adalah tadi, dia masuk, dia dileburkan dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu ada ya, nun, mim, dan waw. Dan cara membacanya ditekan 2 harokat, sepanjang 2 harokat. Nah, cara membacanya wa may ya, ingat ya, wa may ditekan 2 harokat. Wa may yaf'al. Yang selanjutnya wa may yudlilillah, may yaqul, wa man nu'ammirhu, wa man nu'ammirhu. Nah, itu terkait dengan pembahasan atau perbedaan daripada hukum idgham bila gunnah dengan idgham bi gunnah dalam kaidah hukum nun mati atau tanwin di dalam bab hukum idgham secara umum. Adapun di dalam pembahasan hukum idgham kali ini terdapat tambahan pembahasan di mana terkait dengan kaidah-kaidah idgham yang sudah kita pahami tadi ternyata tidak berlaku pada kata-kata yang dikecualikan. Dan itu hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran. Jadi terbilang jarang gitu ya. Di mana 4 kata ini tidak berlaku hukum idgham daripadanya gitu ya. Nah, di antara 4 kata yang dikecualikan ini gitu ya, 4 kata yang dikecualikan ini teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Ada qinwanun, ada sinwanun, ada bunyanun, dan ad-dunya. Coba kita play audionya biar lebih jelas. قنوان صنوان بنيان الدنيا. Teman-teman bisa lihat tulisan berwarna merah gitu ya. Dimana kalau kita mengikuti kaidah dasar atau kaidah pokok daripada hukum idgham, ketika nun mati bertemu waw, teman-teman bisa jawab sendiri apa hukumnya. Yaitu hukum idgham bi gunnah. Karena nun mati bertemu waw, gitu ya, salah satu huruf daripada idgham bi gunnah itu sendiri. Maka seharusnya kaidahnya, cara membacanya adalah masuk dan ditekan, sehingga dibaca qiwanun, qiwanun. Begitupun yang selanjutnya, siwanun, siwanun. Yang selanjutnya nun mati bertemu ya, juga termasuk di idgham bi gunnah. Cara membaca seharusnya adalah buyanun, buyanun. Begitupun yang terakhir, ad-dunya, ad-dunya. Namun ingat, ini pengecualian. Artinya rambu-rambu yang diberikan tidak berlaku pada 4 kata ini di dalam Al-Quran. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai hukum
idgham, kemudian bertemu dengan kata-kata yang dimaksud ini, yang dikecualikan, maka bacanya jangan diidgham-idghamin gitu ya, karena dia sudah mendapat privilege lah istilahnya gitu ya, pengecualian, sehingga dibacanya biasa. Qinwanun, kemudian sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Sekian pembahasan terkait dengan hukum idgham ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.